Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini menerangkan tentang masalah kaifiyah wudhu yang di situ terdapat dua cara. Yang pertama adalah ghusl dan yang kedua adalah masah. Fal ghusl, qala ahlul ilmi, arti daripada al-ghusl diterangkan oleh para ulama fikih adalah isalatul ma, mengalirkan air, ay jiryanul ma, yaitu menjadikan air-air itu mengalir ke anggota tubuh wudhu kita. Dan yang masuk ke dalam anggota tubuh al-ghusl itu adalah pertama wajah tanpa al-madmadah wal istinsyaq wal istinsar. Ketika kita membasuh muka tanpa dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dan ini kita lakukan dalam keadaan betul-betul darurat, tidak memungkinkan bisa wudhu dengan sempurna karena air yang sangat sedikit. Kemudian tempatnya juga tidak memungkinkan seperti teman-teman sedang bertawaf, melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah. Maka ketika kita tidak memungkinkan wudhu dalam keadaan sempurna, maka cukup membasuh muka tanpa kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, ini sebagian pendapat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, dan beliau menyatakan ini adalah merupakan pernyataan jumhur ulama. Kemudian yang kedua adalah tangan dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian yang ketiga yang termaksud daripada al-ghusl mengalirkan air atau dalam bahasa yang sering kita sebut adalah membasuh, yaitu adalah yang ketiga kaki, dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Kemudian yang kedua pembahasan al-mashu, yaitu mengusap. Al-mashu yaitu adalah mengusap, dan satu anggota tubuh yang bagian daripada mengusap yaitu adalah kepala, kemudian diikuti dengan telinga, ya, kepala diikuti dengan telinga. Nah, apa perbedaan al-ghusl dengan al-masah? Kalau al-ghusl mengalirkan air, betul-betul airnya itu mengalir dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau al-masah tidak, cukup dengan beberapa sisa-sisa air yang ada di tangan kita, kemudian kita usap ke atas kepala kita, kemudian dilanjutkan lagi dengan telinga. Maka ini masuk ke dalam kategori al-masah. Nah, ini teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam praktek, dan sekarang ini kami praktek menggunakan semprotan, baik itu dengan semprotan teman-teman atau menggunakan air mineral, menggunakan botol dan seterusnya. Apapun alat yang kita gunakan, maka tentu ini hanya sebagai alat bantu, tapi yang intinya adalah kita perhatikan mana anggota tubuh yang masuk ke dalam al-ghusl yang itu harus menggunakan air yang banyak sampai harus betul-betul terlihat air itu mengalir. Kemudian yang kedua, mana yang cukup kita usap, yaitu al-masah. Di antaranya adalah kepala dengan telinga. Kita masuk kepada praktek. Barakallahu fikum. Nah, teman-teman sekarang kita praktek langsung ke muka, ya. Langsung ke muka. Karena penjelasan kita sekarang ini ingin menerangkan tentang keadaan ketika sedang safar. Ya, mungkin teman-teman sulit mendapatkan air di atas kendaraannya. Atau ketika sedang tawaf yang dalam keadaan kredit, susah untuk kembali ke tempat berwudhu ketika sedang tawaf, ternyata batal, susah untuk bisa berwudhu kembali di tempat wudhu, maka teman-teman bisa membawa alat bantunya. Di antaranya adalah semprotan seperti ini. Nah, kalau teman-teman kesulitan untuk bisa mengumpulkan air yang banyak, maka dibuka penutup botolnya. Afwan, jazakumullah khairan, tolong dibantu. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah muka seperti ini. Kita lihat airnya cukup. Ya, ini airnya dirasa sudah banyak dan bisa mengalir. Artinya teman-teman betul-betul dipastikan kalau airnya betul banyak dan bisa mengalir ketika basuh ke muka, maka itu namanya ghusl dan sudah memenuhi syarat sah wudhu. Ya, seperti ini ya. Ya, teman-teman sekalian. Ya, ini adalah praktik daripada ghusl dari anggota yang pertama, yaitu wajah. Nah, kalau dalam keadaan teman-teman sulit untuk mendapatkan air, cukup sekali saja karena itu sudah masuk dalam syarat sah wudhu. Adapun kalau memang airnya banyak, bisa dibasuh sebanyak 2 kali dan 3 kali, itu masuk di dalam perkara sunnah. Kemudian selanjutnya tangan, kita lihat tangan seperti ini. Ya, lanjut. Nah, tambah lagi. Artinya teman-teman betul-betul dipastikan banyak airnya, ya. Kalau memang ternyata airnya sudah banyak dan kalau dialirkan ke tangan itu bisa mengalir dan menetes, maka ini namanya ghusl. Tapi kalau ternyata dia dialirkan kemudian tidak mengalir dan tidak menetes, itu namanya al-masah.
berarti volume airnya belum belum banyak, belum terpenuhi syarat sah di dalam ghusl. Nah, ini teman-teman ya. Ini untuk sekali tangan kanannya. Ya, begitupun juga dengan tangan kirinya. Artinya betul-betul dikumpulkan banyak air, kemudian dialirkan ya seperti ini. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Artinya terlihat air itu mengalir, ada tetesan air, maka itu namanya ghusl. Tapi kalau airnya tidak mengalir, diusap kemudian habis, maka itu namanya al-masah dan belum memenuhi syarat sah di dalam ghusl. Begitupun juga kaki. Nah, sekarang permasalahannya, kalau teman-teman di atas kendaraan menggunakan kaos kaki, kemudian sebelum menggunakan kaos kaki sudah berwudu, tapi kok terullah batal lagi, maka tidak perlu ditanggalkan kaos kakinya. Cukup ada air yang ada di tangan kita ini, yang sisa air yang basah, diusapkan bagian atas sepatunya atau di batas kaos kakinya. Karena ini bagian daripada rukhsah. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan kaos kaki, maka wajib kaki itu masuk ke dalam kategori ghusl. Betul-betul dialirkan, dibasuh kaki itu dari ujung jarinya sampai ke mata kaki. Dialirkan airnya. Itu namanya ghusl. Tapi kalau tidak mengalir airnya, namanya al-masah. Dan sekali lagi, anggota tubuh yang masuk ke dalam kategori al-ghusl itu 3. Yang pertama adalah wajah, kemudian yang kedua adalah tangan sampai ke siku, kemudian yang ketiga adalah kaki sampai kepada mata kakinya. Adapun yang selanjutnya itu al-masah, hanya kepala dengan telinga. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.